Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian dan terima kasih, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bu Aswarini yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan pidato saya dalam bentuk video. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai pidatonya. KIP, Kartu Indonesia Pelajar, adalah program pemerintah guna untuk mendukung serta menunjang anak-anak Indonesia yang kurang mampu dalam urusan biaya untuk pendidikan. Adanya program ini ialah sebagai cahaya harapan bagi mereka yang kurang mampu. Tapi kita harus berpikir kritis bersama. Saya akan mengajak saudara-saudara sekalian serta Bapak Ibu Guru untuk berpikir kritis mengenai KIP. Kita perlu bertanya-tanya, apakah KIP ini sudah tepat sasaran dan merupakan benar-benar solusi atau hanya sekedar ilusi pemerintah untuk menenangkan mereka? Nah, kawan-kawan, jika kita pikir-pikir secara lebih lanjut, disinilah letak masalahnya. Pemerintah seringkali tidak tepat sasaran dalam program ini. Banyak sekali kita lihat tuh orang-orang yang tergolong mampu malah mendapatkan bantuan ini. Sedangkan mereka yang benar-benar kurang mampu malah tidak dapat. Padahal mereka sendiri sudah masuk ke dalam kriteria-kriterianya tersebut. Coba kita bayangkan deh, harapan seorang anak pupus hanya karena ia tak memiliki alat tulis dan buku. Ia tak bisa melanjutkan lagi studinya di sekolah hanya karena alasan yang sepele. Kita bisa mengambil contoh seperti kasus yang baru-baru ini viral, di mana seorang anak bunuh diri hanya karena ia tak mampu. Ia tak mampu untuk membeli alat tulis dan buku. Bukankah miris kita melihatnya? Tidakkah miris kita melihatnya? Melihat bagaimana masa depan anak bangsa kita sendiri hancur karena alasan pendidikan. Bayangkan jika anak tersebut adalah saudara atau bahkan adik kita, tidakkah sakit rasanya? Yang ingin saya kritisi juga ialah tidak adanya transparansi. Tidak adanya transparansi juga cukup menjadi masalah sebenarnya, saudara-saudara. Pemerintah itu seringkali menolak ajuan dari mereka yang benar-benar kurang mampu untuk menerima bantuan ini. Nah, ketika ditanya apa alasannya, mereka pihak pemerintah kurang dalam memberikan alasan. Yang dimana maksud saya ialah kurangnya transparansi itu juga cukup menjadi masalah. Tentunya ini juga menjadi masalah yang cukup membingungkan, mengingat bagaimana orang-orang yang memenuhi kriteria malah tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Saya juga ingin menyinggung bagi mereka yang menerima bantuan ini padahal mereka tergolong orang yang dalam urusan keuangan itu mampu. Tidak malukah mereka ketika mereka menerima bantuan tersebut? Mereka merampas hak sesamanya demi kepentingan mereka sendiri, merenggut masa depan sesama hanya untuk kesenangan sesaat. Tidakkah tergerak sebenarnya hati mereka melihat sesamanya yang kondisinya memprihatinkan, kawan-kawan? Sebelumnya, perhatian dulu, pidato kritik ini tidak ditujukan untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu, namun untuk membangun dan menggerakkan hati kita bersama-sama agar lebih peka terhadap keadaan sosial di sekitar kita. Baik pemerintah maupun masyarakat perlu sama-sama sadar. Dari pemerintah sendiri perlu adanya evaluasi dalam menjalankan program bantuan ini. Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri perlu adanya kesadaran dari dalam diri sendiri tentang mengenai hak-hak yang memang seharusnya milik kita dan milik orang lain. Baiklah, itu saja pidato singkat dari saya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf jika ada salah kata dan ada pihak yang tersinggung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.